Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ayu. Kali ini Ibu akan menjelaskan bab baru yaitu mengenai transformasi. Nah, di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai translasi atau pergeseran. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Nah, salah satu kegiatan translasi atau pergeseran dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kalian memindahkan meja dari satu sisi ke sisi lainnya. Berarti kalian telah melakukan kegiatan translasi atau penggeseran pada meja tersebut. Selanjutnya adalah translasi atau penggeseran pada bidang koordinat kartesius. Nah, di sini sudah ada gambar bidang koordinat kartesius serta titik J, K, dan L yang jika dihubungkan akan membentuk sebuah bangun segitiga. Nah, sekarang kita akan melakukan translasi atau penggeseran pada ketiga titik tersebut. Nah, ternyata digeser 5 ke kanan dan 2 ke bawah. Kita diminta untuk menggeser sebanyak ini. Kita coba dari titik J. 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ke bawah. 1, 2. Ternyata bayangan dari titik J ketika digeser 5 ke kanan dan 2 ke bawah adalah di sini. Nah, bayangan ini kita sebut dengan J aksen. Selanjutnya titik K. 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ke bawah. 1, 2. Oh, ternyata bayangannya setelah digeser yaitu di sini. Jadi K aksennya letaknya di sini. Sekarang L-nya. 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ke bawah. 1, 2. Oh, ternyata bayangannya atau L aksennya di sini. Nah, sekarang kita ingat kembali bahwa jika ada perintah ke kanan, ke kanan dan ke atas, maka nilainya positif. Jika ada perintah ke kiri dan ke bawah, maka nilainya negatif. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini digeser 5 ke kanan dan 2 ke bawah. Dapat kita tuliskan translasi ini dalam bentuk matematis, yaitu translasi oleh titik T. Titik T-nya berapa? 5 ke kanan. Ke kanan itu nilainya positif, berarti X-nya positif 5. Dan 2 ke bawah, ya. Ke bawah nilainya negatif, berarti Y-nya adalah negatif 2. Jadi pergeserannya atau translasinya yaitu oleh titik T5, negatif 2. Atau dapat kita tuliskan juga dalam bentuk matriks, yaitu T5 sama negatif 2. Boleh seperti ini atau boleh seperti ini penulisannya. Sama saja, sami mawon. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini titik J-nya, kita tuliskan koordinatnya. Di sini berarti negatif 1,3. Nah, di sini adalah titiknya, titik asalnya, yaitu titik J negatif 1,3. Digeser atau ditranslasikan tadi oleh titik T5, negatif 2. Maka bayangan dari titik J ini atau J aksennya negatif 1 ditambah 5, 3 ditambah negatif 2. Nah, kita hitung J aksennya, yaitu negatif 1 tambah 5, 4. 3 ditambah negatif 2, yaitu 1. Oh, ternyata bayangan dari titik J atau J aksennya adalah 4,1. Kita cek dulu, benar nggak sih? Nah, di sini J aksennya 4,1. Oh iya, betul. Sekarang kita ke titik K. Ternyata dia berada pada koordinat negatif 1,1 ya. Ini titik asalnya. Lalu kita translasikan pada titik 5, negatif 2. Kita cari bayangan dari K atau K aksennya, yaitu negatif 1 ditambah 5, negatif 1 ditambah 5, 1 ditambah negatif 2. Kita hitung.
negatif 1 tambah 5 yaitu 4, 1 ditambah negatif 2 yaitu negatif 1. Kita cek reaksennya. Oh benar, 4, negatif 1. Sekarang yang terakhir titik L. Di sini terletak pada koordinat negatif 4,1. Kita translasikan atau kita geser pada titik T 5, negatif 2. Nah, kita cek negatif 4 ditambah 5, 1 ditambah negatif 2. Ternyata hasilnya adalah negatif 4 tambah 5 yaitu 1, 1 ditambah negatif 2 yaitu negatif 1. Kita cek ya, benar enggak? L aksennya, oh ternyata betul. Nah, ternyata sama aja ya. Tadi kita hitung secara manual, yaitu 5 ke kanan, 2 ke bawah. Tadi dengan menghitung manual, dengan kita gunakan rumus, hasilnya itu pasti sama ya. Tapi lebih cepat, kalau seperti ini kalian gunakan rumus. Jadi rumus translasi dapat kita simpulkan, yaitu titik A, X, Y jika ditranslasikan atau digeser terhadap titik T, A, B, maka bayangannya atau A aksennya yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Ya, di sini translasi itu boleh ditulis dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk matriks. Itu sama aja, cuman penulisannya yang berbeda. Ya, jadi untuk mencari translasi atau pergeseran kalian bisa gunakan rumus ini yang sudah Ibu kotai. Ya, paham sampai sini? Contoh pertama, tentukan koordinat bayangan segitiga ABC dengan titik A 3,5, titik B negatif 12,1, dan titik C 10, negatif 2. Oleh translasi atau pergeseran sejauh 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Kita coba kerjakan bersama-sama. Nah, untuk soal seperti ini, karena tadi kita sudah belajar konsepnya, maka kita tidak perlu repot-repot untuk menggambar dan mengerjakan secara manual. Kita dapat langsung menerapkan atau mengerjakan dengan rumus dari translasi sendiri. Nah, sekarang kita coba ya. Di sini digeser sejauh 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Berarti kita tulis dulu dalam bentuk matematis, yaitu translasi oleh titik T 3 ke kiri. Ke kiri itu nilainya negatif ya. Berarti X-nya adalah negatif 3. Dan 2 ke atas. Ke atas itu positif. Berarti Y-nya adalah 2. Maka bentuk matematis dari pergeserannya adalah T negatif 3,2. Lalu kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya ya seperti ini. Nah, baru sekarang kita masukkan ke rumusnya. Titik A di sini adalah 3,5. Kita tulis 3,5. Tadi translasinya adalah T negatif 3,2. Kita tuliskan di sini. Lalu kita cari bayangannya, yaitu 3 ditambah negatif 3, 5 ditambah 2. Nah, 3 tambah negatif 3 adalah 0, dan 5 ditambah 2 adalah 7. Jadi bayangan dari titik A atau A aksennya adalah 0,7. Lalu di sini yang kedua ada titik B, negatif 12,1. Digeser atau ditranslasikan pada titik negatif 3,2. Kita hitung ya. Berarti negatif 12 ditambah negatif 3, 1 ditambah 2. Nah, di sini kita hitung, hasilnya adalah negatif 15,3. Dan titik yang terakhir yaitu titik C, 10, negatif 2. Digeser atau ditranslasikan pada titik T negatif 3,2. Berarti 10 ditambah negatif 3, 2 ditambah negatif 2 ditambah 2. 10 ditambah negatif 3 hasilnya 7. Dan negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. Jadi, koordinat bayangan dari segitiga ABC adalah
A aksennya yaitu 0,7, B aksennya yaitu negatif 15,3, dan C aksennya yaitu 7,0. Bisa dipahami ya? Contoh kedua, tentukan hasil translasi titik R negatif 10,5 terhadap titik T 2, negatif 4. Nah, ini sangat mudah ya. Kita coba kerjakan bersama-sama. Seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu rumus dari translasi. Lalu di sini titik R-nya adalah negatif 10,5. Translasinya yaitu 2, negatif 4. Berarti bayangan dari titik R atau R aksennya yaitu negatif 10 ditambah 2, 5 ditambah negatif 4. Maka hasilnya atau R aksennya yaitu negatif 10 ditambah 2 yaitu negatif 8, dan 5 ditambah negatif 4 yaitu 1. Jadi translasi titik R negatif 10,5 terhadap titik T 2, negatif 4 adalah R aksen negatif 8,1. Bisa dipahami kan? Contoh ketiga atau contoh terakhir. Tolong diperhatikan karena di sini agak berbeda. Koordinat bayangan titik S yaitu 7, negatif 4 oleh suatu translasi adalah S aksen 9,1. Tentukan komponen translasi tersebut. Nah, pada soal ini titik asalnya itu diketahui yaitu S 7, negatif 4 dan bayangannya diketahui S aksen 9,1. Yang belum diketahui dan perlu kita cari adalah komponen translasinya atau titik T-nya. Sehingga kita jawab bersama-sama ya. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya seperti biasa. Nah, di sini titik asalnya yaitu S 7, negatif 4. Kita tuliskan di sini. Komponen translasi atau titik T-nya itu kita cari dan belum diketahui. Maka kita tuliskan sama yaitu T, A, B. Nah, sekarang bayangannya atau S aksennya berarti 7 ditambah A, negatif 4 ditambah B. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya atau S aksennya adalah 9,1. Nah, dari sini bisa kita cari nilai dari komponen translasi tersebut atau nilai dari A dan B-nya. Caranya bagaimana? Kita gunakan persamaan linier, yaitu 7 ditambah A hasilnya adalah 9. Berarti 7 ditambah A sama dengan 9. A sama dengan 9. Ini kita pindah ruas menjadi pengurangan. Jadi 9 dikurangi 7. Maka A sama dengan 2. Lalu kita cari titik B-nya, yaitu negatif 4 ditambah B. Hasilnya adalah 1. Berarti negatif 4 ditambah B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1 dikurangi berapa ini? Negatif 4-nya kita pindah ruas, yaitu negatif 4. Berarti B sama dengan 1, negatif ketemu negatif, yaitu positif. Jadi B sama dengan 1 ditambah 4. Jadi B-nya adalah 5. Di A sudah ketemu, B-nya sudah ketemu. Maka titik translasinya atau TAB-nya yaitu berapa ini A-nya? 2 dan B-nya 5. Jadi TAB sama dengan T2,5. Jadi di situ komponen dari translasi tersebut adalah 2,5 atau bisa kita tulis juga dalam bentuk matriks yaitu 2 dan 5. Nah, itu tadi penjelasan Ibu dan contoh soal mengenai translasi atau pergeseran. Semoga penjelasan Ibu bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.